Semangat pagi. Bab ini adalah bab 9b. Bab 9 secara utuh telah saya bacakan di video bab 9, mencegah pertengkaran. Tapi di video itu saya tidak membacakan tabel yang ada di halaman 255 sampai dengan 261. Di video ini saya membacakannya. Ada 7 contoh anatomi pertengkaran yang mempunyai struktur pertanyaan retoris wanita, pesan yang didengar pria, penjelasan pria, pesan yang didengar wanita, bagaimana wanita memperkecil sikap menolak, bagaimana pria dapat lebih menghargai. Sehingga intinya cara mengungkapkan perbedaan-perbedaan Anda tanpa bertengkar bisa kita latih atau kita pelajari dari contoh-contoh yang tertera dalam tabel berikut. Selamat mendengarkan dan sekali lagi semangat pagi. Cara mengungkapkan perbedaan-perbedaan Anda tanpa bertengkar. Tanpa model-model peran yang sehat, mengungkapkan perbedaan dan ketidaksetujuan amatlah sulit. Kebanyakan orang tua kita sama sekali tidak bertengkar, atau kalau bertengkar dengan cepat, pertengkaran itu menjadi pertempuran. Denah berikut mengungkapkan bagaimana pria dan wanita secara sadar menciptakan perdebatan dan menyarankan pilihan-pilihan yang sehat. Pada masing-masing jenis argumen yang terdaftar di bawah, saya mula-mula mengajukan pertanyaan retoris yang barangkali diajukan wanita, serta bagaimana pria menafsirkan pertanyaan itu. Kemudian, saya menunjukkan bagaimana pria menjelaskan dirinya sendiri dan bagaimana wanita merasa diremehkan dengan apa yang didengarnya. Akhirnya saya menyarankan bagaimana pria dan wanita dapat mengungkapkan diri masing-masing agar lebih mendukung dan menghindari pertengkaran. Anatomi pertengkaran. Contoh 1. Kalau pria pulang terlambat. Pertanyaan retoris wanita. Kalau pria pulang terlambat, wanita berkata, "Kenapa kau pulang begitu larut?" Atau, "Kenapa tidak menelpon?" Atau, "Aku mesti bagaimana?" Pesan yang didengar pria. Pesan yang didengar pria adalah, tak ada alasan yang tepat atas keterlambatanmu. Kau tidak bertanggung jawab. Aku tak akan pernah terlambat. Aku lebih baik daripada kau. Penjelasan pria. Jika pria pulang terlambat dan wanita marah, pria menjelaskan, ada kemacetan lalu lintas di jembatan itu. Atau kadang-kadang hidup tidak seperti yang kau kehendaki. Atau aku tak mungkin untuk selalu tepat waktu. Pesan yang didengar wanita adalah, mestinya kau tidak marah sebab aku punya alasan yang baik dan masuk akal atas keterlambatanku. Bagaimanapun, pekerjaanku lebih penting daripada kau. Dan kau terlalu banyak menuntut. Bagaimana wanita memperkecil sikap menolak. Wanita dapat berkata, aku benar-benar tak suka kau terlambat. Aku jadi marah. Kuharap lain kali kau menelpon kalau pulang terlambat. Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Pria berkata, aku terlambat. Aku menyesal membuatmu marah. Yang paling penting adalah mendengarkan tanpa banyak memberi penjelasan. Cobalah memahami dan menghargai apa yang dibutuhkan agar wanita merasa disayangi. Anatomi pertengkaran. Contoh 2. Saat pria lupa sesuatu. Pertanyaan retoris wanita. Saat pria lupa melakukan sesuatu, wanita berkata, bagaimana mungkin kau lupa? Atau, kapan kau akan ingat? Atau, bagaimana mungkin aku dapat mempercayaimu? Pesan yang dengar pria adalah, tidak ada alasan yang masuk akal untuk lupa. Kau tolol dan tak dapat dipercaya. Aku memberi jauh lebih banyak untuk hubungan ini.
Penjelasan pria. Saat pria lupa melakukan sesuatu dan wanita kecewa, pria menjelaskan, "Aku benar-benar sibuk dan lupa. Ini biasa terjadi." Atau, "Ini bukan masalah besar. Ini tidak berarti aku tidak peduli." Pesan yang didengar wanita, "Kau seharusnya tidak begitu marah mengenai masalah-masalah sepele semacam ini. Kau terlalu menuntut dan tanggapanmu tidak masuk akal. Cobalah bersikap lebih realistis. Kau hidup dalam dunia hayalan." Bagaimana wanita memperkecil sikap penolak? Kalau wanita marah, ia dapat berkata, "Aku tak suka kalau kau lupa." Ia juga dapat mengambil pendekatan lain yang lebih efektif tanpa menyebutkan bahwa pria telah melakukan sesuatu. Cukup memintanya lagi dan mengatakan, "Aku akan sangat menghargai kalau kau titik-titik." Pria akan tahu bahwa ia telah lupa. Bagaimana pria dapat bersikap lebih menghargai? Pria berkata, "Aku memang lupa. Apa kau marah padaku?" Kemudian biarkan wanita berbicara tanpa membuatnya merasa bersalah karena marah. Sewaktu berbicara, wanita akan menyadari bahwa ia didengarkan dan segera ia akan menghargai sikap pria itu. Anatomi pertengkaran contoh ketiga. Saat pria kembali dari guanya. Pertanyaan retoris wanita. Saat pria kembali dari guanya, wanita berkata, "Kenapa kau begitu tak berperasaan dan dingin?" Atau, "Menurutmu, bagaimana reaksiku seharusnya?" Atau, "Bagaimana aku tahu apa yang ada di hatimu?" Pesan yang didengar pria adalah, "Tak ada alasan yang masuk akal untuk menarik diri dariku. Kau kejam dan tidak menyayangi. Kau bukan pria yang tepat bagiku. Kau melukaiku lebih daripada yang pernah kulakukan padamu." Penjelasan pria. Ketika pria muncul kembali dari guanya dan wanita marah, pria menjelaskan, "Aku perlu waktu untuk menyendiri, hanya 2 hari. Apakah itu masalah besar? Atau aku tidak melakukan apa terhadapmu? Kenapa kau begitu marah?" Pesan yang didengar wanita adalah, "Kau tidak boleh merasa sakit hati atau ditinggalkan. Kalau itu yang kau rasakan, aku tidak simpati padamu. Kau terlalu kau terlampau menuntut dan mau menguasai. Aku akan melakukan apa yang kau kehendaki. Aku tak peduli dengan perasaan-perasaanmu." Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya? Kalau tindakan itu membuat wanita marah, wanita dapat berkata, "Aku tahu kau perlu menarik diri sesekali, tapi itu masih tetap menyakitkan hatiku. Aku tidak mengatakan kau salah, tapi penting bagiku kalau kau memahami perasaanku." Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Pria berkata, "Aku memahami, sangat menyakitkan bagimu saat aku menarik diri. Tentunya kau amat terluka. Mari kita bicarakan hal itu." Kalau wanita merasa didengarkan, akan lebih mudah baginya menerima kebutuhan pria untuk sesekali menyendiri. Anatomi pertengkaran contoh keempat. Bila pria mengecewakan wanita. Pertanyaan retoris wanita. Bila pria mengecewakan wanita, wanita akan berkata, "Bagaimana mungkin kau melakukan hal ini?" Atau, "Kenapa kau tidak sanggup melakukan apa katamu yang akan kau lakukan?" Atau, "Bukankah kau bilang akan melakukannya?" Atau, "Kapan kau akan belajar?" Pesan yang didengar pria adalah, "Tak ada alasan yang masuk akal untuk mengecewakanku. Kau tolol. Kau tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Aku tidak akan bahagia sampai kau berubah." Penjelasan pria. Saat wanita kecewa pada pria, pria memberikan penjelasan. "Hei, lain kali aku akan melakukannya dengan betul." Atau, "Ini bukan masalah besar." Atau, "Tapi aku tidak tahu apa maksudmu." Pesan yang didengar wanita.
Kalau kau marah, itu kesalahanmu sendiri. Kau seharusnya lebih luas. Seharusnya kau tidak boleh marah. Dan aku tidak merasa kasihan terhadapmu. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya? Kalau marah, wanita dapat berkata, aku suka dikecewakan. Kupikir kau akan menelpon. Tak apalah. Tapi kuharap kau tahu bagaimana rasanya kalau... Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Pria berkata, aku memahami, aku telah mengecewakanmu. Marilah kita berbicara mengenai hal itu. Bagaimana perasaanmu? Sekali lagi, biarkan wanita berbicara. Berilah ia peluang untuk mendengarkan dan ia akan merasa lebih baik. Setelah sejurus, katakan padanya, apa yang kau perlukan dariku sekarang kau merasa agar kau merasakan dukunganku, atau bagaimana aku dapat mendukungmu sekarang. Anatomi pertengkaran contoh kelima. Bila pria tidak menghormati perasaan wanita dan melukai hatinya. Pertanyaan retoris wanita. Bila pria tidak menghormati perasaan-perasaan wanita dan melukai hatinya, wanita berkata, bagaimana mungkin kau mengatakan itu? Atau bagaimana mungkin kau memperlakukanku seperti ini? Atau kenapa kau tak mau mendengarkanku? Atau apa kau masih memperhatikanku? Atau apakah aku memperlakukanmu seperti ini? Pesan yang didengar pria. Pesan yang didengarnya adalah, kau orang yang buruk dan jahat. Aku jauh lebih menyayangi daripada kau. Aku tak akan pernah memaafkan. Kau harus dihukum dan dibuang. Semua ini kesalahanmu. Penjelasan pria. Saat pria tidak menghormati perasaan-perasaan wanita dan wanita menjadi lebih marah, pria menjelaskan, hei, aku tidak bermaksud begitu. Atau, aku memang mendengarkanmu. Lihat kan, aku sedang mendengarkan. Atau, aku tidak selalu mengabaikanmu. Atau, aku tidak menertawakanmu. Pesan yang didengar wanita. Kau tidak berhak marah. Jalan pikiranmu tidak masuk akal. Kau terlalu peka. Ada yang tidak beres denganmu. Kau menjadi beban berat bagiku. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya? Wanita dapat berkata, aku tak suka cara bicaramu kepadaku. Berhentilah. Atau, kau kasar dan aku tak suka. Aku ingin beristirahat. Atau, bukan begini yang kuinginkan dalam melangsungkan pembicaraan ini. Mari kita mulai lagi. Atau, aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Aku ingin berhenti. Atau, maukah kau tidak menyela? Atau, maukah kau mendengarkan ucapanku? Pria dapat lebih tanggap pada pertanyaan-pertanyaan langsung dan singkat. Ceramah-ceramah atau pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat. Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Pria berkata, aku menyesal, kau tidak layak diperlakukan seperti itu. Tarik nafas panjang dan dengarkan tanggapan wanita. Wanita barangkali melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan, kau tak pernah mendengarkan. Saat ia berhenti bicara, katakanlah, kau benar. Kadang-kadang aku tidak mendengarkan. Aku menyesal sebab kau tidak layak diperlakukan seperti ini. Marilah kita mulai coba lagi. Kita mulai lagi lakukan dengan lebih baik. Memulai pembicaraan sekali lagi merupakan cara yang baik sekali untuk mencegah berkobarnya perbantahan. Kalau wanita tak ingin mulai lagi, jangan membuatnya merasa bersalah. Ingatlah, kalau Anda memberinya hak untuk marah, wanita akan lebih mudah menerima dan menyetujui.
Anatomi pertengkaran contoh ke-6. Bila pria tergesa-gesa dan wanita tidak menyukainya. Pertanyaan retoris wanita. Wanita mengeluh. Kenapa kita selalu tergesa-gesa? Kenapa kau selalu pergi terburu-buru? Pesan yang didengar pria adalah tak ada alasan untuk bergegas-gegas begini. Kau tak pernah membuatku bahagia. Kau tak bisa diubah. Kau tidak becus. Dan sudah jelas kau tidak peduli padaku. Penjelasan pria. Ini bukan masalah besar. Atau sejak dulu juga begini. Atau tak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu sekarang. Atau jangan terlampau merisaukannya. Masalahnya akan beres. Yang pesan yang didengar wanita adalah kau tidak berhak mengeluh. Kau seharusnya berterima kasih atas apa yang kau miliki. Jangan selalu tak puas dan tidak bahagia. Tak ada alasan untuk mengeluh. Kau membuat orang kesal. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya? Kalau merasa marah, wanita dapat berkata, boleh-boleh saja kita bergegas, tapi aku tidak menyukainya. Aku merasa sepertinya kita selalu tergesa-gesa. Atau aku lebih suka kalau kita tidak tergesa-gesa. Kadang-kadang aku tak suka kalau kita harus tergesa-gesa. Sangat tidak suka. Lain kali, maukah kau merencanakan perjalanan kita dengan tambahan waktu 15 menit? Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Ia berkata, aku juga tidak menyukainya. Kalau saja kita bisa lebih santai, konyol sekali rasanya. Dalam contoh ini, pria dapat memahami perasaan-perasaan si wanita. Walau sebagian diri pria itu suka tergesa-gesa, ia dapat mendukung wanita dalam saat-saat kekecewaannya dengan mengungkapkan sebagian dari dirinya sendiri yang secara tulus memahami kekecewaan wanita itu. Anatomi pertengkaran contoh ke-7. Bila wanita merasa diremehkan dalam pembicaraan. Pertanyaan retoris wanita. Jika wanita merasa tidak didukung atau diremehkan dalam suatu pembicaraan, ia berkata, kenapa kau berbicara begitu? Atau, kenapa kau bicara padaku seperti ini? Atau, apa kau tak peduli apa yang kukatakan? Atau, bagaimana mungkin kau dapat mengatakan hal itu? Pesan yang didengar pria adalah, tak ada alasan yang masuk akal untuk memperlakukanku seperti ini. Kau pasti tidak mencintaiku. Kau tidak peduli. Aku telah memberi begitu banyak dan kau sama sekali tidak membalasnya. Penjelasan pria. Jika wanita merasa diremehkan dan marah, pria menjelaskan, tapi kau tidak masuk akal atau bukan itu maksudku. Atau lagi-lagi gini. Pesan yang didengar wanita, kau tidak berhak untuk kecewa. Kau tidak rasional dan bingung. Aku tahu apa yang benar dan kau tidak tahu. Aku lebih hebat daripada kau. Kau yang menyebabkan pertengkaran ini, bukan aku. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya? Wanita dapat berkata, aku tak suka ucapanmu. Rasanya seolah-olah kau menghakimiku. Aku tidak layak diperlakukan begitu. Coba pahamilah aku. Atau, aku baru saja menjalani hari yang berat. Aku tahu ini bukan sepenuhnya kesalahanmu. Aku ingin kau memahami apa yang kurasakan. Oke? Atau wanita itu dapat mengabaikan komentar-komentar pria dan meminta apa yang dikehendakinya dengan mengatakan, perasaanmu sedang tak enak. Maukah kau mendengarkanku sebentar? Aku akan merasa lebih enak. Kaum pria membutuhkan banyak dorongan untuk mendengarkan. Bagaimana pria dapat lebih menghargai? Pria mengatakan, aku menyesal itu tidak menyenangkan hatimu. Kau mengira maksudku bagaimana? Dengan memberi
memberi wanita peluang untuk merenungkan kembali apa yang baru didengarnya, pria dapat sekali lagi mengatakan, "Aku menyesal. Aku mengerti mengapa kau tidak menyukainya." Kemudian berhentilah bicara. Inilah saatnya untuk mendengarkan. Cegahlah godaan untuk menjelaskan kepada wanita bahwa ia menyalahartikan ucapan Anda. Sekali rasa sakit hati itu muncul, perasaan tersebut harus didengarkan kalau ingin disembuhkan. Penjelasan-penjelasan hanya menolong setelah luka itu disembuhkan dengan penghargaan dan pengertian yang penuh cinta. Memberi dukungan pada saat-saat sulit. Setiap hubungan mengalami saat-saat sulit. Saat-saat itu muncul karena berbagai alasan seperti kehilangan pekerjaan, kematian, penyakit, atau tidak cukup beristirahat. Pada saat-saat sulit ini, yang paling penting adalah mencoba berkomunikasi dengan penuh cinta, mengiyakan dan menyetujui. Selain itu, kita perlu menerima dan mengerti bahwa kita dan pasangan kita tidak senantiasa sempurna. Dengan belajar berkomunikasi secara berhasil dalam menanggapi kekecewaan-kekecewaan kecil dalam suatu hubungan, akan lebih mudah mengatasi tantangan-tantangan yang lebih besar saat tantangan-tantangan itu tiba-tiba muncul. Pada masing-masing contoh di atas, saya menempatkan wanita pada peran marah dan pria karena sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pria itu. Tentu saja pria dapat pula marah pada wanita. Dan saran saya di atas berlaku pula bagi kedua jenis kelamin. Bila Anda sedang menjalin hubungan, menanyakan tanggapan pasangan Anda terhadap saran-saran di atas akan merupakan latihan yang bermanfaat. Luangkanlah waktu saat Anda tidak sedang marah pada pasangan Anda untuk menemukan kata-kata mana yang paling baik baginya dan menyampaikan apa yang paling cocok bagi Anda. Menyusun sejumlah pernyataan yang disetujui bersama sebelumnya dapat sangat bermanfaat untuk menetralisir ketegangan saat muncul konflik. Selain itu, ingatlah bahwa betapapun tepatnya pilihan kata-kata Anda, perasaan di balik kata-kata itulah yang paling penting. Bahkan, kalaupun Anda menggunakan ungkapan-ungkapan sebagaimana daftar di atas, jika pasangan Anda tidak merasakan cinta, penghargaan, dan persetujuan Anda, ketegangan akan terus meningkat. Seperti saya sebutkan sebelumnya, terkadang pemecahan yang paling baik untuk mencegah pertengkaran adalah melihat munculnya pertengkaran itu dan menghindari untuk sementara. Luangkan waktu untuk menyusun kekuatan agar Anda dapat berkumpul lagi dengan pengertian, penerimaan, penghargaan, dan persetujuan yang lebih besar. Membuat beberapa perubahan ini barangkali pada mulanya terasa canggung atau bahkan terlalu menguasai. Banyak orang menganggap cinta berarti mengatakan sebagaimana adanya. Namun pendekatan yang terlalu langsung ini tidak memperhitungkan perasaan-perasaan si pendengar. Orang masih dapat bicara jujur dan lugas mengenai perasaan-perasaannya tanpa menyakiti atau melukai hati. Dengan mempraktikkan beberapa saran yang terdaftar di atas, Anda dapat memperluas dan melatih kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih penuh kasih sayang dan kepercayaan. Lama-kelamaan, hal itu akan menjadi lebih otomatis. Jika saat ini Anda terlibat dalam suatu hubungan dan pasangan Anda sedang berusaha menerapkan sejumlah saran di atas, camkanlah bahwa saran-saran itu hanya upaya untuk lebih mendukung. Pada awalnya, ungkapan-ungkapan mereka barangkali tampaknya bukan saja tidak wajar, melainkan juga tidak tulus. Tidaklah mungkin mengubah kebiasaan lama dalam sekejap. Hargailah setiap langkah mereka. Kalau tidak, mereka akan cepat menyerah. Mencegah pertengkaran melalui komunikasi yang penuh cinta. Perkelahian dan pertengkaran yang penuh emosi
dapat dicegah bila kita memahami apa yang dibutuhkan pasangan kita dan ingat untuk memberikannya. Kisah berikut menjelaskan bagaimana wanita menyampaikan secara langsung perasaan-perasaannya. Dan jika pria menghargai perasaan-perasaan itu, pertengkaran dapat dicegah. Saya ingat, suatu ketika saya pergi berlibur bersama istri saya. Sewaktu meluncur di dalam mobil, bebas bersantai setelah minggu yang penuh kesibukan, saya berharap Boni bahagia dengan liburan yang hebat ini. Sebaliknya, Boni mengeluh berat dan berkata, "Aku merasa hidupku seperti siksaan lambat dan panjang." Saya berhenti, menarik nafas panjang, kemudian menjawab, "Aku mengerti maksudmu. Aku merasa setiap tetes kehidupanku diperas habis." Waktu mengatakan ini, saya membuat gerakan sedang memeras air dari selai kain. Boni menganggukkan kepalanya tanda setuju, dan saya kaget ketika ia tiba-tiba tersenyum, kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia mulai berbicara mengenai betapa gembiranya ia akan menempuh perjalanan ini. 6 tahun yang lalu, hal ini tak mungkin terjadi. Kami pasti akan bertengkar dan saya secara keliru akan menyalahkan pertengkaran itu kepadanya. Saya pasti akan marah karena ia mengatakan hidupnya merupakan siksaan lambat dan panjang. Saya akan menganggap hal itu sebagai serangan hebat dan merasa bahwa Boni sedang mengeluh mengenai saya. Saya tentunya akan bersikap defensif dan menjelaskan bahwa hidup kami bukanlah suatu siksaan dan bahwa Boni seharusnya berterima kasih karena kami akan menempuh liburan yang begitu menyenangkan. Kemudian kami akan bertengkar dan menjalani liburan yang menyedihkan dan panjang. Semua ini terjadi karena saya tidak mengerti dan menghargai perasaan-perasaannya. Kali ini saya mengerti. Ia mengungkapkan perasaannya saat itu. Itu bukan pernyataan mengenai saya. Karena saya memahami hal ini, saya tidak bersikap defensif. Berkat komentar saya, ia merasa sepenuhnya dibenarkan. Sebagai tanggapan, ia bersikap sangat menerima dan saya merasakan cinta, penerimaan, dan persetujuannya. Karena saya telah belajar untuk menghargai perasaan-perasaannya. Ia memperoleh cinta yang layak diterimanya. Dan kami tidak bertengkar. Sekali lagi saya tekankan bahwa bab 9b ini adalah hanya membacakan tabel anatomi pertengkaran. Yang di bab 9 saya tidak bacakan karena kemarin saat membuat video bab 9 saya rasa itu terlalu panjang. Ternyata penting untuk membacakannya sehingga dari halaman 255 sampai akhir saya remake, saya buat lagi di video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Pada bab 9 ini, mencegah pertengkaran, terasa sekali sebenarnya banyak hal yang lebih baik kita baca langsung dibanding mendengarkan apa yang dibacakan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita akan lanjutkan dengan bab 10. Semangat pagi.